Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Warta Pelangi yang saya cintai dan saya sayangi, netizen yang ada di rumah yang menonton channel YouTube Warta Pelangi, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah, ditetapkan rukun iman Islam, selamat dunia akhirat selamat. Amin, huma amin. Dan tidak lama-lama saya akan membawa sahabat-sahabat untuk mengikuti saya untuk muzakarah pada sore hari ini. Fadol Mas Kuro. Iya om, iya om, iya om. Tadi saya dengar-dengar ini lagi sabung. Kita bertemu semua dengan rekan-rekan alumni. Oke bang, kalau Semua masalah bertemu. ini, bang, kalau masalah ini bukan kita Tapi aja aku yang tidak melihat bertentangan bang. dirimu. Kadang Siti Aisyah pun Tapi aku istilahnya tidak melihat istri dirimu. Rasulullah Tunggu pun dulu om, bertentangan tunggu dulu juga om. dengan sahabat yang lain. Ini yang Sahabat bertemu yang lain itu mengatakan siapa bertemu Allah om? langsung. Siti Aisyah tidak katanya kan. Om, Nah, yang kalau bertemu itu sholat siapa kita- om? Ya. Apa itu? Gimana? Yang bertemu itu siapa om? Yang bertemu? Iya om. Ya, yang bertemu ya Muhammad dengan Allah. Kalau Yang secara mana akal om? kita, Yang mana om? Yang mana om Muhammad itu om? jangan abang tanya siapa Muhammad. Kalau abang bilang Muhammad secara katanya om harus tahu. sekarang gini, Mas. Sekarang gini, secara akal kita belum bertemu dengan Muhammad. Terus? Ya kan? Karena kan kita kan bukan lahir di zaman Nabi Muhammad. Iya, terus? Iya kan?
Nah, ya kalau secara istilah bertemu dengan ya Muhammad itulah ya Rasul kita. Oh, berarti Itu Om kan nggak mau pandangan saya. bertemu juga, Om. Sekarang gini, Bang. Kok nggak percaya Sama diri, siapa? Om? Apa, Bang? Ya, Harus saya percaya kepingin juga lah diri bertemu dong, dengan Allah. Om. Saya pingin juga lah bertemu dengan Allah. Makanya Om harus Om percaya diri. Tapi menurut saya Om yang mana itu Om? Allah itu Om? Jangan tanya karena saya belum bertemu. Tapi kalau saya sudah bertemu baru saya ceritakan. Kalau saya belum Iya, bertemu macam mana? Om. Berarti saya Yang mengada-ngada mana, dong. Om? Kalau saya belum bertemu. Hah. Yang mana Om? Allah yang mana Om? Apa itu Allah itu Om? Ya, kalau Allah itu kalau dari segi namanya Tuhan. Allah itu kan Tuhan sebenarnya Om. namanya Allah Tuhan. Om. Ya, Jangan disamakan Om. Allah. Tuhan Temi, itu bagi Temi, sebutan. Temi. Tuhan itu siapa? Halo Namanya Temi. Allah. Ya Temi. udah. Temi, aku tes akalmu Iya, Temi. iya, iya. Ya, Pak. Kapan kau menemukan hidayah Islam? Ya, Pak. Kapan engkau menemukan hidayah Islam? Maksudnya hidayah itu seperti apa sih pandangan Bapak? Petunjuk Karena saya Islam bukan dari orang yang pesantren, bukan orang yang istilah mengamalkan kita Pak gitu. Iya, iya. Itu baca dulu keterangan itu, dalilnya itu. Kapan? Sejak bayi atau udah dewasa kan itu katanya. Meyakini dengan sesungguhnya Islam, hidayah Islam kapan? Hidayah Islam. Ya. Kalau istilah mengenal baru seperti saya bilang berpandangan istilah saya bilang pandangan saya tadi ya, keyakinan saya tadi ya. Nah, saya sih baru ini saja sih. Jujur saya bilang apa saya munafik baru-baru ini aja. Ya dikatakan setahun ini ya. Ataupun istilah 2 tahun ini ya saya nggak tahu juga. Coba jelaskan Pak Suro. Barakallah Bang. Sabar waktunya sebentar. Oke, lanjut Pak Suro. Semoga akan menemukan satu yang hakiki bersama-sama dan diampuni apa yang dianggap kita salah. Salam beriman semuanya. Ya Pak. Gus, terima kasih Gus. Islam tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ayo, lanjut. Surat Saya pun nggak masalah surat Pak. Al-An'am Kalau ini. ibaratnya istilahnya pemikiran saya bentar, ini kalau saudara AM, biar kasih kesempatan Ya. Mbak Suro Itmin menjelaskan apa tuh. Biar nggak liar ya pola pikir atau pola penafsiran atau pola pemahaman. Mari kita kembali ke ayatnya. Ya. Apakah Allah itu bisa dilihat kan gitu ya? Apakah Allah itu bisa dilihat kan gitu? Iya, saya kan Di sudah sini melihat ayat surat Al-An'am. Iya. Om Sebentar Temang, dulu, diam dulu ya toh. Om Temang. Oke. Nanti saya bilang botol nanti sakit hati. Nggak masalah Bang. Kalau Masa istilah saya kan sih- berarti kan pemikiran masa saya bisa bukan berarti mendengar? benar bagi pemikiran Bentar. Abang. Bentar, biar kita kasih saudara kita untuk menjelaskannya. Silakan Mbak Suro. Kalau kita memakai panduan referensi dari dalil qat'i Al-Qur'anul Karim, surat Al-An'am itu berbunyi la tudrikuhul absharu ya. Kalimah al-absharu ini merupakan isim jamak bermakna banyak ya. Jadi la tudrikuhul absharu, la tudrikuhu tidak bisa dilihat al absharu oleh pandangan semua pandangan ya. Berarti di sini memakai kata al absharu jamak taksir ya, makanya di sini sebagai fa'il. Wahwa Di yutarikul sini sebagai absaru. fa'il. Bentar, jangan ke sana dulu. Ini dari per ayat saja. Dari awal ayat ini aja. Nanti kelanjutannya nanti bahasnya itu ayat per ayat, kalimat per kalimat gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk. Jadi kalimat al-absharu ini jelas-jelas ini adalah isim fa'il.
Notabene sebagai isim jamak taksir, berarti bimakna banyak. Kalau situ sudah menjelaskan tidak bisa dilihat oleh sesuatu pandangan apapun, memakai kata apapun berarti pandangan apa saja. Nah, di sini sudah batal bila mana ada statement bahwa Allah bisa dilihat, termasuk tidak bisa dilihat oleh mata basor, tidak boleh dilihat oleh mata batin, mata apapun tidak sanggup melihat Allah, karena di sini adalah isim jamak taksir, berarti mencakup semua pandangan. Nah, gitu. Tanpa kecuali kan itu ya Bang ya. Tanpa kecuali, karena di sini jamak taksir. Jamak taksir itu mencakup semua pandangan. Nah, iya. Ya itu Bang, ada yang menjaga kesalahpahaman, tapi harus kita jelaskan pelan-pelan. Di mana dia harusnya juga dirangkum di situ kan itu. Di situ tidak disandung. Pandangan apapun, mau pandangan mikroskop, mau pandangan mata basoriah, mau pandangan hati, mau pandangan kolbi, apapun pandangan-pandangan itu tidak mampu melihat Allah. La tudrik, tidak bisa dipandang al-absoru dari berbagai pandangan apapun. Nah, bimana jamak ya. Jadi mencakup semua pandangan. Fahuwa yudrikuhul absyara. Fahuwa, karena Allah itu maha melihat dari sesuatu yang tak terlihat. Oke, silahkan kalau mau dibantah, tapi bantahnya jangan pakai asumsi ya atau dugaan ya, harus dibantah dengan ayat bi ayat. Ayat harus dibantah dengan ayat, jangan asumsi. Saya nggak pandai dengan ayat-ayat atau ini Bang, karena saya kan sudah saya bilang, saya kan bukan terlahir dari orang yang dari pondok, saya nggak pandai. Cuma saya meyakinkan kok Rasulullah itu Rasul saya, dan saya meyakinkan kalau Rasulullah itu melihat Allah. Situ aja keyakinan saya. Gini aja Om Temang, Allah bukan itu kan maha suci. Dengan ayat Quran. Saya pun istighfar juga kepada Allah, bukan saya berarti saya istilah lari dari Al-Quran, tidak. Saya pun dengan hati paling dalam saya istighfar kok. Saya minta ampun kepada Allah. Cuma kan saya meyakinkan. Itu aja pandangan saya. Gini Om Temang. Allah itu kan katanya maha segala-galanya, berarti maha suci ya Om ya? Betul. Nah, kalau dia bisa dilihat berarti Allah itu bukan maha suci dong jadinya Om. Masuk. Nah gitu aja Om, untuk dalil aklinya Om. Lanjut Om. Saya kan bukan membenarkan perkataan saya. Iya kan? Itu terpulang dari Anda dong. Itu kan keyakinan saya. Mengapa Anda harus menyalahkan saya? Saya kan sudah bilang, bukan keyakinan itu untuk membenarkan keyakinan kepada Anda dong. Kan gitu. Bang Temi paling enggak gini Bang. Saya meyakinkan saya. Tidak usah membenarkan kata sampean, tapi paling dia itu membuktikan kata sampean. Itu. Bang, ya kan? Sekarang gini Bang, kan sudah saya bilang, bukan saya melanggar istilah tidak membenarkan kata-kata dari Quran. Saya pun istighfar juga kepada Tuhan saya, ke Allah dan pada Rasul. Cuma saya meyakinkan, biarpun kedengaran saya bilang meyakinkan maksudnya kalau Rasul saya itu bertemu dengan Allah. Saya bertemu dengan Allah. Tuhan yang mana Om Temeng? Kan itu kan keyakinan saya. Iya, keyakinan Om Temeng. Tuhan yang mana sekarang keyakinan Om? Ya. Kalau kita bilang saya nggak mau ya, nanti jangan kau bilang mengambil Tuhan dan Rasulullah. Ya cuma jangan kayak gitu kan. Seperti kan kedengaran seperti itu. Ya, apa yang saya gini Bang, sekarang gini Bang. Apa yang Rasulullah itu yang dikatakan Allah itu kan bilang Allah. Allahnya Rasulullah. Tuhannya Rasulullah. Nah, itu ya saya makin Tuhannya mana, Tuhannya Rasulullah. Apa yang dikatakan Tuhannya Rasulullah, itulah Tuhan saya maksudnya. Itu ya Tuhan saya, itulah yang dilihat Rasulullah. Tuhan ikut-ikutan dong ini Om Temeng ini, aduh. Ya itu terpulang dari Rasul. Kan saya kan tidak melihat, kan saya kan belum nampak Tuhan. Saya kan meyakinkan, kan Anda mengatakan, ya kan? Saya kan mengatakan kalau Rasulullah itu berarti. Nah,
Jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi memang suatu fenomena yang saat ini banyak sekali salah asumsi. Memang di sini ini para cendekiawan, para alim ulama ingin meluruskan pemahaman-pemahaman tersebut karena terkadang banyak saudara-saudara kita itu ingin yang instan-instan sehingga mereka selalu memikirkan sesuatu hujah atau sesuatu dalil atau makolahnya ulama dengan arti kata yang sempit secara tersebut. Maka coba mari kita ikuti terus yang mana lalu datanglah Gus Romli nanti di situ untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah bengkok-bengkok tersebut. Padahal lanjut kita atur. Berarti Om ini Ntar lu bang, suka nampak sekarang baru gini bang, bertuhan ya Om ya. Aduh parah sekarang ini gini parah bang, ini. sekarang gini, abang ya maaf ya bukan semua untuk semua, tapi terserah lah bagi. Udah saya Karena ada aja tadi lah. sebagian ada Daripada semua saudara-saudara nanti saya atau sakit hati bapak-bapak saya, bahwasan Rasulullah itu pun tidak bisa melihat Tuhan, ya kan? Tidak nampak Tuhan, oke, secara fisik, ya kan? Oke. Tapi saya meyakinkan Rasulullah itu melihat Tuhan, nampak Tuhan. Itu sudah. Tapi ya terpulang dari saudara-saudara kalau tidak meyakinkan seperti itu kan keyakinan saya. Bukan berarti keyakinan saya itu untuk membenarkan semua ucapan saya, tidak. Itu kan untuk keyakinan saya saja. Memang ikut-ikutan ini. Saya Terpulang dari pernah Anda dong. saya pernah mendengar dari suatu hadis ya dimasukkan dalam hadis kursi lah. Tapi suatu kisah tersebut dipertanyakan sahabat kepada Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ayah Ali sahabat katanya. Bagaimana caramu mengenali Tuhanmu? Jadi kata Sayyidina Ali menjawab, aku mengenali Allah itu ya dengan Allah itu sendiri. Begitu katanya. Iya Om, betul Om, dengan Allah itu sendiri. Apanya yang dikenalkan oleh Allah itu sendiri kepada kita? Nah, itu yang harus dicari Om. Gimana Om Temeng ini? Di beberapa ayat itu memang dijelaskan bahwa Bang, itu tadi siapa yang ngomong mengenal Allah itu dari Allah sendiri? Kan bukan saya. Abang tengoklah tadi siapa yang ngomong. Ayo Kok abang silakan. Oh, saya? namanya Kemana juga abang lempar ini? batu sembunyi kepala Om ya gitu saya Om. Silakan Gimana abang nih? Saudara Orang bukan Busto. saya ngomong kok abang tuduhkan kepada Gimana? saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Abang Jangan nih. kita jangan baperan, enggak apa-apa. Ayo silakan Busto. begini saudara-saudara, Al-Quran sudah mengatakan bahwa memerintahkan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kenapa dilarang? Karena zat itu sifatnya membicarakan soal bentuk, soal kaifiyahnya, panjangnya, warnanya, dan seperti apa ciri-cirinya. Itu zat. Maka Allah memberitakan tafakkaru fi khalqillah. Maka Allah menantang di dalam Al-Quran, carilah orang yang bisa menciptakan, lalu menghidupkan, lalu mematikan kembali, dan lalu membangkitkan kembali. Itu adalah salah satu tanda bahwa di dunia ini ada Tuhan yang maha gaib, yang maha segalanya. Begitu. Gini Om, tafakur yang bagaimana Om kalau boleh tahu Om? Jangan hanya tafakur aja Om. Tafakur itu bermakna merenung, memikirkan tentang segala sesuatu ciptaan Tuhan. Iya Om, betul Om. Kalau dinarasikan seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan tafakurnya yang seperti apa gitu Om. Yang dipertanyakan seperti apa itu apanya dulu. Ya toh, yang namanya tafakur itu tidak ada standar Bang Wali. Bang Wali itu tafakur itu kelas orang kecil sampai yang paling tua pun masing-masing. Tafakur itu nanti akan menemukan jalurnya sendiri. Kalau itu baru saya masuk gitu Om, Jadi, maksudnya Om. Aduh. Kalau sudah ke tafakur jangan disamakan ya Bang. Tafakurnya para wali, tafakurnya Rasulullah itu
beda dengan tafakurnya Abu Thalib, beda. Nah, disitulah perbedaan antara manusia pilihan jadi wali dan jadi nabi dan semua tafakur. Zaman dulu pun orang-orang baik bertafakur, merenungkan diri, mencari penciptanya, dan untuk apa aku diciptakan itu selalu manusiawi. Jadi untuk apa tuh aku diciptakan? Itu termasuk tafakur yang duniawi itu. Ma Itu ma baik. maaf ya semua saudara-saudara saya, abang-abang saya, bapak-bapak Iya, saya. MTMI. Saya ini saya bukan lari, saya ingin turun ini. Saya bukan lari dari istilah lari dari Aduh, pembahasan dari jangan apa. pergi dong, Ya, sekarang gini, Om. Bang, Ya, Bang aku Temi. berada di Korea, Bang. Bang Temi Ntar dulu, aku semangat berada di ya. Korea. Ntar dulu, Bang aku Temi berada di Korea. semangat. Sementara di Korea sini sudah jam 7. Sebentar lagi udah masuk maghrib. Nah, itu. Oke, Nah, berarti kan mantap, aku Bang. Siap membocorkan Om, istilah. siap Om. Nah, Lanjut Om, bentar. lanjut Om, lanjut Sekarang Om. gini, Bang. Jangan abang tanya. Kalau bagi aku, gini aja, Bang. Kalau soal ini ya, ini terpulang dari abang. Abang bilang semua saudara saya, bapak-bapak saya mengatakan saya sesat, terpulang dari saya. Itu keyakinan Nggak saya apa-apa, seperti Bukan Bang. tadi. siapa Ini yang Bang bilang Sekarang gini, sesat, Bang. Om. Gini, Bang. Jangan Gini, Bang. baperan, Gini. Om. Bang, bentar dulu. Kalau saya ini ya, ini terpulang dari abang menilai saya seperti apa. Setelah Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Udah cukup, Bang. Maaf ya, Bang. Oh iya. Ya, Lanjut oke. Om, lanjut Om. Nggak apa-apa Oke, Om. lanjut. Tapi Gaskan bukan saja Muhammad bin Om. Abdullah ya, bukan Udah Muhammad bin Abdullah ya. gaskan, udah. Gaskan Lanjut. saja. Nah, Tenggelamlah dalam perbedaan, Bang. Tapi jangan sampai mati dalam perbedaan itu, Bang Temi, oke? Ya. oke. Terpulang dari Anda mengatakan saya sesat. Iya. Ini mau siapa lagi yang Tendang lagi Om Pelangi. Tendang Oh, itu ya. Teming. Katanya mau turun, tendang langsung. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya inilah perbedaan kita, Bang. Jadi harus kita itu berdiam dalam memaklumi, tapi kadang itu harus menyangkal biar tidak kemana-mana, karena itu juga bahaya kan. Oke. Oh, makanya Om ada istilah itu, jadilah seperti jarum yang untuk menyatukan gitu Om. Boleh menusuk Iya, tetapi iya. menyatukan. Iya, betul Bang. Sayang kalau ada yang seiman nanti Kalau cuma toh- salah pandangan nanti bertengkar kan sayang. Kalau toh Quran sendiri mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan apapun. Kok ada klaim bahwa Allah bisa dilihat? Ini kan kontradiksi. Iya, itu harus dilihat. Memang ada bahasa seperti ini yang betul harus kita koreksi ya. Artinya kita tadaburin lah ayat itu sendiri. Di situ Allah juga berfirman bahwasanya apabila engkau buta di dunia ini, maka kau akan juga buta di akhirat. Artinya buta tadi tidak mengenal, tidak pernah melihat dalam dengan universal ya, bukan basar tadi, basar. Jalil basar itu kan penglihatan jasad, ini. Yang latut rikuhul absor, wahwa yurikul absoru, wahwa latiful khabir. Di situ. Absor di situ kan berbicara tentang fisik. Secara pengetahuan, secara akal nggak bisa dilihat. Nah, tetapi dengan melihatnya dengan apa maksudnya di situ? Dengan iman itu sendiri. Gitu. Lihatlah dengan fa'lam, ilmu. Iya, Pak Inlam. Nah, wah, iya, bukan dengan mata itu, mata dunia. Tapi kadang orang memaksakan bisa melihat bayangan dalam impian yang itu jelas-jelas angan ya. bentuk itu. Sebenarnya kalau Jelas, menurut ya. saya sih bukan melihat Tuhan itu sendiri, tidak, tetapi melihat ciptaannya itu yang diutamakan Om. Kalau dari saya Om. Ya, betul. Iya, itu termasuk yang namanya fa'lam ya itu. Iya. Lihatlah ciptaannya. Karena Jelas, kalau mau ya. melihat Apollo, itu lihatlah Apollo yang di foto itu. Apollonya penciptanya itu di sana, Amerika sana kan itu. Dan yang lain-lain. Sampean mau di situ ayatnya melihat jelas ya. apa itu? Iya.
Kata-kata Ya, makasih al-absaru, Om, al-absaru makasih itu Mbak kan Suro isim fa'il ya. sudah ditempatkan ayatnya Om, karena saya nggak tahu Mbak Suro di mana ayatnya Om. Makasih Om. Ya, karena Boleh kata-kata nanya al-absaru itu bukan anu loh. Bukan kata kerja loh. Al-absaru itu isim fa'il. Isim fa'il mana ada kata kerja. Kalau kata kerja itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Berarti melihat gitu loh. Jelas-jelas di situ isim fa'il, nggak ada kata kerja, maka yang nggak bisa dilihat kata kerjanya saja ditaruh di situ kan. Nggak ada kata kerja di situ. Iya Om, makanya saya Kecuali kalau memakai kata kerja. Ya, kata kerja itu kan isim. Isim fa'il di situ notabene. Tidak ada kata kerja. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku punya ayat untuk kita diskusikan gimana? Gus, kebetulan ada Gus Romli. Nah, secara lughoh, Gus Romli nggak pengangguran ya Gus? secara lughoh pi Arabiannya, di ayat itu sendiri, Gus. Kalau kami penasehat pengangguran, penasehatnya. Gimana Bang Firman? Kan ayatnya bunyinya latut. Ayat apa? Latut rikuhul absoru. Bang sampean udah pernah lihat Philip? Absor itu kan dari kata basar itu bukan, Gus? Gimana? Udah pernah Philip belum? Sebentar dulu, gantian ini Bang Firman dulu. Apa Philip itu? Basor di situ kan latut. Iya, gantian. Latut rikuhul absor. Latut rikuhul absor. Iya. Itu artinya betul itu. Terus dia itu tidak bisa dilihat melalui mata fisik kan itu yang dimaksud. Begini. Ya. Jadi dia Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, tetapi dia maha melihat, gitu loh artinya, terhadap ya kita ini. Jadi bedanya begini, nanti di surga itu, melihat Allah itu secara nador, ya kan, bukan secara idrok, ya gitu kan. Jadi kalau secara nador itu sekemampuan mata kita memandang, itu nador. Jadi kita menador Allah itu terhadap kemampuan mata kita memandang sifat Allah, bukan memandang hakikat Allah. Kalau memandang secara hakikat namanya mengidrok itu. Makanya di kalimat itu la tudrikuhul, ya kan? Tidak bisa mengidrok gitu kan? Jadi bedanya idrok dengan nador itu, kalau kita mengidrok itu melihat secara keseluruhan, mendalam, secara hakikat itu namanya. Seperti Bang Firman itu orangnya tinggi besar, putih, ganteng, tubuhnya itu darah gulanya sekian, tekanan darahnya sekian, orang ya itu mengidrok itu namanya. Kalau menador cuma melihat, Bang Firman itu ganteng, cuma malas katakanlah malas mandi, buktinya sehari mandi sekali, itu kan nador itu namanya. Nah begitu. Jadi kita di surga nanti adalah menador Allah, itu aja. Tidak mengidrok Allah. Kan begitu apa siapa ini? Abah Surodimin, santrinya 10.000, yang 10 yang 5.000 dari kaum Samin itu. Kan begitu kan? Ya, nah itu. Ayo gimana? Termasuk jelas santrinya, walaupun di mana-mana tidak kelihatan fisik santrinya, tapi jelas santrinya. Nah itu. Ada yang bodoh, ada yang pandai, jelas sekali santriku. Betul. Dengan nadornya kan itu. Nador itu ya. Ini gimana Bang? Ini sekretaris umum pengangguran. Oh ya, saya sekretaris.
Ya Allah. Ya, ya, ya. Sekretaris Umum Pengangguran. Bang Kismet ketuanya, apa Firman penasehat dan apa siapa ini penasehat juga. Aduh, ya Allah. Terus gimana, Bang? Gimana, Ya, gimana, gimana? tadi kan sudah saya uraikan Oh, sudah terkait ya. al-absor itu ya sudah. Mm-mm. Nah, notabene al-absor itu kan sebagai isim fa'il, tidak ada kata Oh, kerja iya, iya. kan. Iya, 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 iya. Nah, di situ juga sebagai isim jamak taksir. Ya. Jadi bimana Anu, Bang, banyak. di bahasa Indonesia kan yang mudah, banyak yang nggak paham apa jamak taksir itu kan begitu. Iya. Jamak Iya. taksir itu isim jamak yang berupa tidak karu-karuan itu loh. Ah, ya gitu sudah. Berubah tidak karu-karuan, Bahasanya tidak jelas enak. itu. Bahasanya enak. Nah, Iya. tetapi bagaimana juga Yang itu Mbak berubah secara Syuroh, di situ aut-autan kan itu. ayatnya berlanjut di situ karena tidak terberdiri sendiri di situ, karena ada atok di situ Wakasafna. wa yurikul absoru wa huwa latiful khabir kan. Ya, tapi itu rujuknya kepada Allah semua, Iya, kepada menjelaskan Allah gitu. semua, kepada Allah semua. Ya Allah Ya semua, kan di bahwa akhirnya itu kepada kan dia Allah. karena dia maha halus ya kan. Kalau itu Iya, maha halus Ya, itu. maha yang melihat. selanjutnya yang Melihat. itu kita bisa melihat, Bang. Selanjutnya, Bang. Yang kita diskusikan ini kan kalimat al-absoru itu. Ya. Al-absor Iya. itu Kalimat al-absoru itu pandangan dengan dia mata. tidak bisa dilihat, ya toh? Iya. Dia tidak bisa dilihat oleh semua karena memakai jamak ya, diartikan beda dengan terjemahan. Iya. Terjemahan itu tidak bisa dilihat mata gitu aja. Tapi kalau dimaknai secara nausorob itu memakai jamak, tidak bisa. Iya. Nah, jadi sebenarnya di situ yang jamak situ isim fa'il itu dinisbatkan kepada kemahaan Allah. Karena Allah lah yang maha melihat. Di situ penjelasannya dalam ayat tersebut. Sebenarnya artinya tidak bisa dilihat oleh bashar mata kepala kita atau pikiran kita atau mata-mata indera kita lah begitu. Tapi maksud ayat tersebut hanya Allah lah yang maha melihat. Begitu maksudnya. Bukan jamak tadi itu pandangan kita dilihat segala macam pandangan daripada diri kita tadi bukan, tapi bisa dilihat dengan iman, dengan apa namanya yang sifatnya batiniah begitu. Ayo kita lanjut lagi. Bisa dilihat oleh semua pandangan apapun. Itu. Iya, Mau betul. mikroskop, mau mata, atau mau pandangan apa. Jadi memakai kata jamak itu berarti semua pandangan apapun. Iya, Tapi betul. begini Mbak Syuroh, kalau yang saya lihat Gimana? kata jamak di situ menurut saya kan di situ absor. Nah, Kok masih sedikit orangnya, banyak yang turun. ini saya langsung sudah live ini, Gus. Oh, sudah live ya? Sudah. Bagus lah. Nah, Saya jadi buat TikTok kalau live ini, saya Iya. ambil gambar nih. Jadi nanti artinya kawan-kawan, Gus-gus, saudara-saudaraku, hasil diskusi kita, pertemuan kita pada hari ini itu nanti sudah ada di YouTube juga untuk edukasi saudara-saudara kita yang nggak nonton acara kita saat ini, gitu. Di Warta Pelangi Iya, ya, iya, di iya, Warta iya. Pelangi ya, Warta Pelangi itu. gitu. Makanya saya numpang gambar ini. Numpang gambar. Ya, lanjut. Sip. Nah, jadi saya besarkan dulu untuk Gus Romi supaya kelihatan bukunya. Boleh. Kan untuk TikTok Iya. ini. Ya, ya kan. Nah, jadi artinya seperti di situ Allah itu pernah saya dengar dulu Gus Romi berkata bahwasanya apabila engkau buta di dunia ini, maka kau buta di akhirat. Alat untuk melihat. Waduh, nggak ada suaranya ini malah. Lanjut Gus. Hilang suaranya. Ya, lanjut. Gus. Mana ini? Jangan pakai BBPS. Iya. Apa itu? BPS itu? Di situ bahwasanya pernah saya dengar itu katanya apabila engkau buta di dunia ini, maka kau buta juga di akhirat.
Iya, Ya, akhirnya iya Sekolah jadi itu. Allah jadi itu kan anu ya. Sekolah itu. Allah kan. Begini Bang Kismet, Dalil begini kopi itu. Bang Kismet, Bang Firman, begini. Tadi itu memakai kata-kata akma. Akma itu kan buta. Nah di sini ada 3 kata ya, akma, idrok, dan absor. Nah gitu kan. Jadi kalau absor itu melihat dengan mata kepala, menadzor itu maksudnya. Nah, kalau mengidrok itu melihat dengan gampangnya mata hati, jadi lebih detail kan. Kalau akma itu buta mata fisik, bukan buta hati. Nah, jadi ayatnya kan begini. Al-An'am 103 itu la tudrikuhul, dan tidaklah mengidrok ya al-absoruh, pandangan mata kita ya kepada diahu Allah kan, wahwa tetapi Yudrikul. dia yudrikul, mengidrok ya al absoroh, mengidrok terhadap pandangan mata kepala kita. Itu artinya jadi Allah itu tidak bisa dilihat ya walaupun dengan apa mata hati secara fisik ya, tidak bisa dilihat secara detail gitu maksudnya. Nah, ayatnya kan tidak berbunyi begini, la tamduruhul absoruh wa huwa yamdurul absoroh. Kalau memakai nadhoro di sini artinya tidak melihat dengan mata fisik akan dia Allah, Yahu Allah, tetapi ia Allah melihat mata fisik kita, kan tidak begitu. Jadi artinya kalau menabor itu kaitannya dengan basor, ya kan? Kalau mengidrok itu kaitannya dengan ainul basor. Seperti Imam Ali, ketika Imam Ali ditanya, wahai Amirul Mukminin Imam Ali, apakah panjenengan menyembah yang panjenengan lihat? Oh iya. Lalu bersajak beliau kan, ro'aitu rabbi bi aini qalbi, kan begitu. Aku melihat Robku dengan mata hatiku, kan begitu. Jadi begitu. Jadi nanti kita di surga itu bisa menador sifat Allah dari tempat kita masing-masing gitu kan. Setiap hari kenikmatan itu bertambah dan bertambah. Jadi ketika Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, itu kan, fa akhadatskumus sa'iqatu wa antum tanzurun, itu kan. Dan ingatlah ketika panjenengan berkata, hai Musa, kami tidak akan percaya kepada engkau sebelum kami dapat melihat ya melihat Allah dengan nyata. Lalu ketika itu panjenengan disambar petir kan, dan panjenengan melihat sendiri. Jadi pada prinsipnya ketika sekarang pun ada gimana ada, kalau orang mau memaksakan melihat secara fisik hadrohnya itu ya jawabannya seperti umpatnya Musa yang kesambar petir kan. Tapi itu wajar karena keinginan manusia yang punya akal itu memang penasaran. Tapi ketika rem-rem sudah ada, riwayat-riwayat Musa dan yang lain ada, bahkan riwayat Siti Aisyah itu ada, itu jangan memaksakan untuk melihat kan itu. Tapi tetap ada saja orang yang inginnya melihat atau mengalami penglihatan. Kan itu nggak mungkin. Kalau Allah tadi malah menarasikan, bahkan setan dan malaikat pun tidak melihat, belum pernah melihat Allah dengan hadrohnya kan, kalau saya kan. Kalau dengan nadornya ya, dengan pengetahuannya ya, dari kemahaannya ya, kan itu. Iya betul itu. Bahkan aku berkeyakinan itu, kalau kita bisa melihat bentuk, berarti ada berapa Allahan. Kalau dibaca dia ada, di dunia ini ada, negara sana ada, alam langit ada. Kenapa? Artinya yang dipahami, yang dimaksud itu tadi semua sesuai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan makwa ihsan itu ya. Iya, ihsan itu nador. Iya. Idrok ya, aro,
naro. Nador Jadi itu begini, pengetahuan. ayatnya ini berbunyi, arini undur ilaikah, kan begitu. Betul. Wahai Tuhanku, perlihatkan. Ro'a ini kan dengan mata kepala. Perlihatkan diri engkau kepadaku Musa, supaya dapat aku Musa melihat engkau, kan begitu. Iya. Dijawab oleh Allah, qala lantaroni. Ini sudah memakai lam nun, ya apa surah paham. Jadi kalau lantaroni pasti selamanya tidak akan bisa melihat aku, kan begitu. Betul. Sehingga ya dan seterusnya begitulah. Iya gitu. Makanya dijelaskan oleh hadis ya, bahwa wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kan begitu. Itu bahwa bahwa kamu tidak akan pernah dapat melihat Tuhanmu kecuali kalau panjenengan mati dulu. Mati pun nanti di akhirat itu menador, bukan mengidrok, begitu aja dulu. Ini saya sudah cari bahasa yang mudah ini biar tidak dimarahi oleh Abah Suro dan Abah Firman kalau bahasanya sulit, ya kan. Jadi pantas aja kalau begitu, Gus. Kalau ada makalah ulama sufi untuk melihat Allah tersebut disuruhnya mati dulu. Mutu qoblal anta mutu, katanya, ya kan. Antum itu tadi itu barusan hadis itu, iya. Mati pun dia mengetahui melihat dengan nadornya, bukan dengan hadronya, bukan. Betul, bukan dengan hidroknya, betul Abah ini. Abah dia jelas melihat jelas Allah itu dengan nyatanya apa, tapi tetap dengan nadornya itu. Nador. Dengan hadronya, iya. Pokoknya tadi aku bersetuju bersama teman-teman semua yang masih punya bayangan kalau para malaikat bertemu, bersanding, duduk bersama, ngomong bareng, itu anakku. Enggak. Para malaikat pun tidak melihat seperti kita bertemu dengan temannya, enggak. Tidak mengidrokkan ya. Setan pun tidak bertemu dengan. Tidak mengidrok, menador aja. Iya, tetap dengan nadornya itu, pengetahuannya itu. Iya. Kan itu, Pak. Sekemampuan penglihatan kita. Apa itu angan-angan kalau besok kita di sana itu ketemu duduk bareng dengan Allah itu, iya, tapi tidak seperti itu. Jadi di depan mata kita itu udah kan itu. Iya betul.